Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan berupa jasmani maupun rohani. Amin. Sehingga kita masih bisa mengikuti MPLS walaupun dalam keadaan online atau daring. Kedua, salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan kepada jalan terang benderang, yakni Dinul Islam. Materi pengenalan OSIS SMK Sejahtera Surabaya. Apa itu OSIS? Definisi OSIS, pengertian secara substantif, OSIS adalah dari organisasi siswa intrasekolah. Organisasi itu sendiri apa? Yakni kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa sendiri itu apa? Yakni peserta didik pada satuan pendidikan. Artinya berada di dalam dan di antara siswa. Sekolah artinya satuan pendidikan tempat menyelenggarakan KDM atau kegiatan belajar mengajar. Sehingga OSIS itu terdiri dari 4 huruf. O, organisasi, S, sekolah. Sekolah 6, 1 pengertian. Oke. OSIS adalah salah satu organisasi yang ada di sekolah. Secara fungsinya, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, ekstrakurikuler, dan fungsinya ada kerjasama dengan kesiswaan, terus latihan di apa di sampai disiram banyu. Udah aja bunyi Mas. Oke, alhamdulillah udah. Terus fungsi OSIS, fungsinya yakni yang pertama, wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Yang kedua, yakni pelaksanaan kegiatan kesiswaan, pelaksana. Jadi kegiatan kesiswaan itu apa, nanti OSIS ini adalah pelaksananya. Terus menjadi apa fungsinya? Sarana komunikasi antar siswa. Jadi sebagai sarana komunikasi antar siswa. Nanti panjenengan semua ini kalau ada, Pak saya kepingin kayak gini, ini melalui OSIS dulu. Terus wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Selanjutnya yakni pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Terus pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup. Selanjutnya pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Tujuannya untuk apa? Menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat siswa. Tujuannya yang kedua ini mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa. Selanjutnya, tempat dan sarana komunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan, mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Manfaat OSIS yang pertama, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air.
meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur, meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan dan berpolitik dan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan, kemandirian dan percaya diri, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, yang selanjutnya menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Tuh, dari paparan tentang OSIS. Jadi anak-anak jangan punya pemikiran OSIS itu kok dibloko tuh. Tidak. Tapi di sini OSIS akan diajari, akan dibina seperti tadi. Karena apa? Banyak sedikitnya ada anak yang berani itu berani kandang. Berani kandang itu seperti apa? Dia berani kalau di rumahnya aja. Terus berani kalau ada teman-temannya. Tapi di OSIS ini akan diajari anak-anak itu mampu, berani untuk di depan. Contoh kayak tadi yang di Wiyata Mandala video itu. Kalau anak yang nggak berani, itu ngomong aja dia takut, gemeter. Mungkin kalian semua biasanya kalau nggak pernah MC, nggak pernah ada di depan, terus disuruh di depan, jadi pembawa acara atau ngasih sambutan, pasti kalau nggak pernah itu grogi, ya kan? Kalau udah grogi, megang mic itu kayak gempa, gemeteran. Nah itu nggak sedikit. Apalagi terjadi kebanyakan di cowok. Cowok kan biasa sok berani, sok apa. Tapi kalau sudah, ayo sih pegang mic di depan, ngasih sambutan, itu banyak yang nggak mau. Nah di sini di OSIS akan diajari. Nah, alhamdulillah di OSIS Sejahtera ini untuk kedepannya, insya Allah akan diajari cara nyablon, untuk nyablon seragamnya OSIS, terus bikin stiker, terus bikin stiker yang di gelas emuk seperti itu nanti akan diajari juga di OSIS. Jadi jangan punya pemikiran gak enak dari OSISku soro, karena lain tempat, lain sekolah itu juga lain konsepnya. Sehingga mungkin kalau dulu zamannya Pak Imam, OSIS ketika waktu SMP itu selalu dikit-dikit harus bikin apa, disuruh-suruh atau seperti apa. Jangan, nggak ada pemikiran seperti itu. Karena di OSIS itu kita organisasi, kita enak untuk sharing, untuk membahas apapun. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya kreativitas seperti ini, nanti dikembangkan di SMK Sejahtera. Terutama kayak tahun kemarin sudah berjalan itu mading. Nah, sudah berjalan mading, jadi tiap kelas itu tahun kemarin itu lomba mading, bukan mading yang selama ini kan kalau ada yang sekilas ada yang mengetahui mading itu hanya majalah dinding yang tulis-tulisan tangan atau coret-coretan pena terus ditempel di dinding atau di papan. Enggak, tapi ini nanti madingnya itu berbentuk seperti miniatur yang 3 dimensi, itu nanti dikembangkan jadi anak-anak lebih kreativitas. Nah, monggo nanti kalau mau bergabung di OSIS monggo. Tadi sempat ada yang tanya, Pak, Bu, ekstrakurikulernya di SMK Sejahtera itu apa aja? Banyak Mas, Mbak. Ekstrakurikulernya itu ada futsal. Terus ada SKI, tadi Bu Yekti itu selaku pembinanya. Apa itu SKI? Si Kerohanian Islam. Jadi tentang bahas-bahas masalah keislaman. Terus ada Paskibraka, lagi paskibnya SMK Sejahtera yang sekarang lagi naik daun, yang terus ikut perlombaan. Mungkin yang kalian semua dari SMP kalian yang pernah punya bakat, kita kembangkan di sini. Nah itu. Dan alhamdulillah, insya Allah bulan depan SMK Sejahtera akan mengikuti lomba kejuaraan nasional untuk di tim Paskibra kayak gitu. Terus ada IT Club. Ini nanti yang anak-anak TKJ bisa masuk ke IT Club. Terus ada Banjari yang suka sholawatan. Di sini juga akan kita tampung. Ada kita wadah punya tempat sendiri. Terus yang bakat voli, ada basket. Terus silat. Nah, di sini juga ada silat. Terus jurnalis. Mungkin ada yang seneng coret-coret, seneng mengungkapkan isi hatinya, seneng
menceritakan apa yang terjadi ini bisa jadi ke jurnalis. Terus supporter. Nah, ini ada supporter biasanya kan ada yang sering ini bonek mania ini biasanya anak-anak ini bisa. Ini nanti masuk supporter. Terus pramuka. Ini kalau pramuka kelas 10 ini wajib ikut pramuka. Terus ada padus, paduan suara. Ada cheer. Nah, cheer ini mungkin karena pandemi masih off, tapi jangan salah, walaupun masih pandemi, cheer ini masih tetap latihan. Mereka tetap mengadakan latihan di luar, sehingga mungkin kalian tahu sendiri pernah dengar cheernya SMK Sejahtera ini yang sangat ditakuti oleh banyak sekolah-sekolah lain karena sering membawa juara nomor 1. Terus yang terakhir ada modeling. Di situ beberapa ekskul-ekskulnya yang ada di SMK Sejahtera. Nanti di akhir acara ini akan kami kirim link untuk kalian mungkin mau kepingin ikut ekskul yang mana. Tapi kalau pramuka ini wajib untuk kelas 10. Nah, nanti biasanya dimaksimali Mbak, Mas. Satu anak maksimal 3 atau 2. Jadi khawatirnya nanti kalau Pak saya mampu monggo, tapi kita kasih maksimal, kasih batasan karena kita fisik nggak bisa terlalu diforsir seperti itu. Nah, untuk pemaparan tentang OSIS cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Insya Allah Pak Imam bantu untuk menjelaskan. Monggo, siapa yang tanya? Kalau mau tanya silakan, mic-nya dinyalakan dulu. Kalau enggak, kita next di sesi berikutnya. Monggo, ada yang tanya kah? Mungkin kalau ada yang nggak kenal, sing di Pak Imam ini bisa dilihat di layar. Yang biasanya marah-marah kata kalian ya, yang bikin ini Mbak Novita senyum-senyum ini Mbak Novita Samilia. Gimana, kena mental nggak? Kena mental nggak? Kayak gitu ya kemarin. Tapi tanya Mbak Ica, emang diapain sama Pak Imam? Nggak diapa-apain, malah kasih bonus plus malah sama Pak Imam, sehingga Pak Imam bisa mengetahui, mengenal satu sama lain kayak gitu. Monggo, ada pertanyaan? Udah, Pak. Sudah? Paham semua ya? Mungkin kalau kalian ada satu pertanyaan. Pak. Pak Imam. SMK Sejahtera ada LDKS. Oh, ada Mas. LDKS tetap ada. Mas Andreas Yar. Ya, Pak. Istilahnya adik kelas si Pak Imam jauh. Kalau Pak Imam dulu lulusan dari SMK Antartika, yang ini dari lulusan SMP Antartika ya Mas ya. Oke Pak Imam tetap minta Semangat, Pak. yang cowok-cowok jaga persatuan, jaga kekompakan sama teman. Ya, di sini tidak ada yang sok jagoan, tapi di sini kita adalah teman dan saudara. Oke? Benar. Oke. Monggo lanjut. Apa Mas Noval Andreas kok senyum-senyum ambek ngereketi tangan ki apa? Ayo monggo. Agak senyum. Enggak, Pak. Enggak senyum. Monggo, ada pertanyaan enggak? Kalau mau sharing-sharing bisa chatting lewat Pak Imam. Langsung japri Pak Imam. Dalam Mbak siapa? Pak iki sebut nama Pak. Ini dari kelas ini monggo. Pak, saya juga sekali kata satu rumah sini Pak mau tanya. Ya monggo, tapi kok delay nih suaranya, kok putus. Mbak Zumrotus dari AKM. Ya. Oh, dikasih satu. Apa? Ada futsal cewek, Pak. Apa ada futsal cewek Pak di sekolah? Insya Allah ada Mbak. Insya Allah ada. Karena di sini juga yang anak apakah ada futsal cewek, Pak? Insya Allah ada Mbak. Yang kelas 10 aja, yang naik kelas 11 anak tingkat cewek. Mau bisa apakah iya? Pak, kalau boleh tahu futsalnya itu hari apa aja, Pak? Ini nanti kalau masalah di ekskul hari apa aja, jam berapa, ini nanti kalian akan koordinasi langsung sama pembinanya. Karena setelah acara ini nanti kalian akan dikasih link berapa ekskul.
apa namanya yang sudah pembina ekskul sudah membuat link, maka kalian nanti silakan pilih. Kalau mau apa ikut ekskul volley, langsung kalian klik daftar di situ. Biar nanti sama Pak, lebih dijadikan satu grup. jangan Pak, futsal-futsalnya gak online kan Pak? Bentar. Lek futsal online piye? Piye carane? Loh, KPKP kan online Pak. Nah, Lama. oke, Pak. Permisi Pak, Dalam nggih. mau nanya, itu setiap siswa apa harus ikut ekstrakurikuler? Terus kalau milih tuh boleh lebih nggak? Nah, sudah itu aja pertanyaannya, Mbak Fiatinuari. Ya, Silakan dua. Tadi kan sama Pak Imam sudah dijelaskan. Silakan boleh memilih lebih dari satu boleh. Mungkin satu anak maksimal kalau nggak 2, 3 saja. Ya, 3 mungkin insya Allah maksimal 3 Mbak. Karena gini, kalau seumpama jenengan ikut basket, terus ikut volley, ikut futsal, lah kita nogoy apa gak menggos-menggos ngono. Gitu. Tapi nanti mungkin itu di hari yang sama atau beda-beda gitu? boleh beda-beda. Di sini ada malahan kok anak OSIS ikut paskib. Kalau yang tadi menjawab pertanyaannya Mas Andreas, Pak, engko misalnya online Pak di sini, Mas, Mbak, untuk kegiatan ekskul apapun kita akan welcome, boleh latihan di sekolah hanya untuk ketika akan ada pertandingan. Nah, kalau nggak ada pertandingan, kami tidak mengizinkan latihan di sekolah. Karena apa? Kalau kita sampai nanti mengizinkan di sekolah, kalian tahu sendiri akan ada kerumunan. Yang dikhawatirkan nanti jika ada yang ketahuan, maka sekolah itu akan ditutup, tidak diizinkan beroperasi lagi. Nah, seperti itu. Tapi selama hampir 2 tahun ini, selama ini yang sering terus-terusan ikut kejuaraan-kejuaraan, yakni masih di ekskul paskibra. Karena paskibra itu benar lombanya itu secara virtual Mas Mbak. Tapi kan mereka di sini di video. Nah, mereka latihannya di sini bareng-bareng, terus lombanya itu virtual, video. Nah, itu. Ya mungkin kalau biasanya kalau yang futsal biasanya kalau ada lomba virtual, kalau lomba virtual mungkin biasanya apa namanya yang Pak Imam nggak paham istilah penaman yang main di kaki itu apa itu biasanya itu juggling atau apa gitu. Nah, biasanya itu kan yang dinilai seperti itu. Tapi kalau latihan ya Pak Imam juga mikir latihan futsal daring piye itu kan. Masa situ nang omah kene, situ nang omah kono. Tapi ya enak gak royokan, wis nyekel bal dhewe-dhewe, iya kan? Iya, Pak Nandang aku dong. Enggak pakai royokan bal situ dikejar Makane, lu dewe lah enak Pak, daripada royokan. daripada royokan. Oke, next. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya Pak Saya siapa? Langsung sebut nama. Andika, TKJ 2. Andika Tirta Prasetya TKJ 2. Perkiraan masuk tatap muka itu tanggal berapa Pak? Nah, Soalnya diperpanjang PPKN. ini untuk masalah tatap muka, kami kan rencana SMK Sejahtera, rencana kemarin tuh tanggal 5 kalian dikumpulkan di sini, tanggal 5 Juli dikumpulkan di sini untuk pengambilan pertama, pengambilan seragam sekaligus untuk pra MPLS. Ya kan rencananya kan tanggal 5 sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ternyata tanggal 3 pemerintah sudah menetapkan untuk PPKM tanggal 3. Sehingga apa yang kita rencanakan berubah lagi, ya kan? Sehingga kemarin kalian ketika dikasih soal yang pilihan itu insya Allah ketika hari apa tuh Sabtu apa Senin itu yang kalian lewat link itu sebenarnya kalian tatap muka di sini. Niatannya sekolah itu mungkin kalau nggak boleh banyak-banyak ya kan, akuntansi dulu, AKL dulu dimasukkan, nanti gantian TKJ atau dibuat separuh-separuh. Tapi berhubung PPKM yang kemarin ini yang pertama ini benar-benar diketatkan,
Sehingga kami tidak berani, Mas Mbak. Karena apa? Ketika nanti ada Satpol PP yang keliling, tahu satu anak aja yang pakai seragam sekolah menghampiri ke sekolahan Sejahtera, ini dikhawatirkan kami Sejahtera nanti dikasih surat peringatan, sehingga nanti bisa bermuara ke Dinas Pendidikan SMK Sejahtera ditutup. Lah, rencananya kemarin kan sempat kita PPKM dari pemerintah, gitu kan, tanggal 3 sampai tanggal 20. Nah, sedangkan kami ini sudah berencana tanggal 21 sudah merencanakan kalian ini akan dimasukkan walaupun secara shiftan, yakni mungkin absensi sekian sampai sekian, masuk sekian, ya kan, sekian sampai sekian. Nah, itu tetap, karena apa? Tidak sedikit, walaupun banyak wali murid, banyak murid yang, Pak, kalau lewat daring, lewat online itu kesulitannya seperti ini, Pak, nggak bisa, nggak paham, seperti itu. Nah, ini kita benar-benar berharap dan berdoa semoga pandemi ini benar-benar cepat hilang, cepat berlalu, sehingga pembelajaran ini kita bisa tatap muka. Gurunya juga kerja 2 kali, Mbak Mas. Kalau daring ini kerja 2 kali. Sangat, bukan berarti gurunya ini enak-enakan, enggak. Terkadang yang enak-enakan malah siswanya. Gurunya bikin soal sampai cari soal yang benar-benar diteliti. Ternyata siswa yang jawabnya asal-asalan kayak gitu. Nah, ini nanti Pak Imam selaku kesiswaan ini nanti akan ada penutupan nanti akan di-share setelah acara. Tunggu di grup siswa baru itu akan ada insya Allah 5 anak terbaik yang kami ambil dari ikut semua rangkaian acara. Yang kedua, absensi terus. Nah, ini banyak yang kemarin yang protes, Pak, saya ikut Zoom tapi kok ditulis tidak masuk. Monggo kalian ingat-ingat lagi, sebelum Zoom dimulai Pak Imam selalu kirim link untuk absen kayak gitu. Ada yang absen di link tapi di Zoom nggak ikut, ini nanti tetap kami pilih. Nah, ini yang nanti yang 5 terbaik ini kayak kemarin yang membuat yang menjawab soal yang ada materi wawasan kebangsaan, ya kan, terus ada materi tata tertib. Hari kedua itu kemarin ada materi cara belajar efektif, dan juga yang terakhir kemarin tentang kemarin tuh yang buleha itu, kalau enggak Tata krama. sama. Dari nanti 4 ini akan kami pilih siapa yang tercepat, siapa yang nilainya paling tinggi. Nah, kayak gitu. Makanya kemarin ada yang japri Pak Imam, Pak, nama ini kok urutan ini ke ini sama ini, urutan ini kok double, Pak. Nah, itu kayaknya sama kakak OSIS-nya dinilai yang wawasan kebangsaan. Ada mungkin nama kalian. Terus di tata tertib ternyata nama kalian ini juga nilai tertinggi, makanya di list juga ada 2 nama, tapi urutannya beda. Itu karena apa? Itu nanti beda materi. Nah, ini nanti akan kami kerucutkan lagi. 5 anak yang terbaik, insya Allah kami undang hari Sabtu ke sini untuk menerima piagam sertifikat untuk menunjukkan kalau kalian adalah siswa terbaik, siswa yang berprestasi. Nanti jangan bingung, untuk siswa yang terbaik dan berprestasi akan kami kasih wadah, akan kasih tempat, dan akan ada prioritas buat kalian. Maka siaplah kalian benar-benar untuk berlomba-lomba, untuk saling bersaing secara sehat, untuk menjadi yang terbaik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin menurut Pak Imam cukup sekian. Cukup. Oke, cukup sekian dari Pak Imam. Kurang lebihnya Pak Imam mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Tetap dengan itu SMK hebat, SMK bisa, Semera Jaya, SMK Sejahtera Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.